Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Gepa. Happy watching! Hai semua, Gepa di sini. Nah, kali ini Gepa mau mereview kereta di Eropa lagi, tapi bukan di Itali, melainkan kereta di Finlandia. Oke, sepanjang yang Gepa tahu di sini kereta namanya VR, cuma satu itu doang, tapi ada dua macam. Yang pertama namanya Intercity, yang kedua itu namanya Pendolino atau Pendulum bahasa Inggrisnya. Nah, jadi Geva mau bikin reviewnya agak panjang nih, karena memang ada beberapa poin yang pengen Geva sampaikan ke kalian semua. Pertama itu tentang harga. Oke, karena ini yang penting sih buat Geva ya. Buat student itu ada diskon sebesar 30%, dan itu kerasa banget potongan harganya, terutama untuk perjalanan jauh. Kayak hari ini Geva itu perjalanan dari Kuopio menuju Rovaniemi, transit di Oulu. Nah itu dapat diskon 30%. Terus oke, memang harganya mahal sih, karena semua memang mahal di Finlandia ini. Terus yang kedua yang Geva super happy itu betapa on time-nya kereta di sini, saudara sekalian. Oke, mari kita bandingkan dengan kereta di Italia, karena kereta yang di Italia yang paling bagus itu kan Frecciarossa ya, yang kelas elitnya. Misalkan kalian punya jadwal kereta jam 11.20 ya, itu pasti keretanya datang jam 11.23, 25 gitu, kayak mepet-mepet. Sementara di sini tuh, jadi ceritanya kan tadi Geva transit di Oulu, transitnya tuh 1 jam. Jadi karena sekitar -2, -3, Geva udah mikir nih, kayaknya sejam nunggu di luar ini bakal dingin banget. Taunya kayak sekitar 10 menitan kalau nggak salah, itu kereta yang menuju Rovaniemi udah datang. Terus kayak Geva bisa nunggu di dalam, nggak perlu kedinginan di luar. Itu kayak I'm super happy, I've never that this before. Terus yang ketiga itu Geva ini kan booking jauh-jauh hari ya, dan ya harganya pasti memang lebih murah. Tapi yang paling penting di sini kayak sistem di sini tuh sangat menguntungkan passengernya. Jadi kan memang kereta ini nggak pernah penuh. Tapi yang Geva super happy again itu karena ini kan keretanya yang kanan kiri, apa sih namanya, kiri dua gitu lah, AB terus CD yang sebelah sana. Nah itu nggak pernah di assign jadi 2 orang itu kanan kiri, jadi kayak stranger tuh nggak akan bisa duduk sebelahan. Overall selalu dikasih kereta yang duduk di sebelah jendela. Jadi 2 kereta ini pengalaman, dan kita juga ngecekin gerbong yang lain itu kayak memang selalu desain seperti itu kalau memang tidak penuh. Jadi kayak mereka sangat menghargai personal space. Wah. Terus juga di sini kita ngebandingin jarak dari satu kursi ke kursi yang lain. Mari kita bandingkan dengan Frecciarossa lagi ya. Itu tuh kayak kaki ya nggak akan bisa selonjoran gitu, karena memang sempit. Tapi kalau di sini tuh ya mungkin karena orang Finlandia cenderung tinggi-tinggi ya, itu pun masih tadi Geva lihat pagi-pagi itu karena banyak tentara di sini. Don't ask me why there are so many soldiers here. Jadi dia mungkin karena saking tingginya itu pun kakinya masih nggak bisa masuk ke space antar kursi. Ya kalau Geva mah happy banget gitu, karena memang bagi Geva ini sangat luas. Ya kita nggak tahu ya, mungkin dia tingginya 180 plus. Terus yang Geva juga sangat-sangat happy adalah betapa empuknya kursi ini. Kalian tahu Geva itu super tepos, jadi kemana-mana selalu bawa bantal, dan Geva ngambil resiko untuk perjalanan ini. Geva nggak bawa bantal duduk, tapi Geva nggak ngerasa sakit, dan Geva ngerasa nyaman dengan duduk bener-bener nggak berdiri sama sekali ya, selama dari jam 7 pagi sampai sekarang jam 2 siang itu. Overall Geva nggak ngerasa sakit karena memang kursinya terbukti empuk. Yay. Terus juga yang Geva nggak expect itu adalah di sini ada wifi ya. Jadi setiap kereta itu dipasang wifi, dan itu wifi 6 guys. Geva tadi download sesuatu kecepatannya 15 MB per second. Yay. Jadi kayak dengan harga segitu fasilitasnya tuh mantap, langsung jempol. Terus juga 2 hal lagi nih yang Geva super apresiasi. Pertama, ada toilet nih kan. Toiletnya itu jadi kan Geva ini di bagian atas, keretanya itu desainnya atas dan bawah, up and top and bottom, kayak kereta regione di Itali. Nah di sini toiletnya tuh ada di atas, ada di bawah ada. Jadi nggak kayak kereta di Itali yang
sebentar, kalau Frecciarossa kan juga ada setiap gerbong ya, tapi kalau nggak salah Frecciarossa itu nggak ada bagian atasnya. Ya itulah kenapa kita punya personal space di sini karena kursinya banyak kosong. Dan jadi lantai satu setengah, lantai dua, jadi kayak sangat lucu tapi lucu dalam artian baik ya. Mereka tuh benar-benar memaksimalkan space, dan toiletnya selalu ada setiap lantai, jadi sangat membantu. Jadi Geva nggak perlu ke bawah, yang ke bawah nggak perlu ke atas. Terus juga yang terakhir itu adalah di sini tenang. Geva tidak bermaksud jahat ya mengatakan itu, tapi orang Italia itu memang berisik, jujur aja, kayak orang Indonesia. Jadi kayak kemana-mana di public transportation tuh mereka kan ngomong keras-keras. Di sini tuh mereka semua tenang. Jadi ya setelah Geva selesai rekaman, Geva bakal diam kok, janji. Overall itu sih. Voit nyt tilata ruokaa VR-matkalla sovelluksella omalle paikalle. Jadi, kalau misalkan kalian main ke Finlandia, Geva menyarankan kalian naik kereta dibandingkan naik kereta transportasi yang lain. Kalau untuk perjalanan jarak jauh, sebenarnya pilihannya tuh banyak ya. Kalian punya bus, kalian punya kereta, atau bukan kalian yang punya, maksudnya kalian punya pilihan untuk naik bus, kereta, atau pesawat. Tapi so far kalau misalkan kalian naik bus itu di sini ada Omnibus sama Flixbus, itu gak ada diskon buat pelajar. Tapi kalau misalkan naik VR itu ada diskon. Dan untuk jarak jauh kalau nggak salah 30%, tadi 50% itu untuk yang lebih dekat. Aneh ya, iya emang aneh. Tapi kalau misalkan buat pesawat juga pilihannya itu kan Finnair, SAS, dan yang lain itu gak ada diskon buat pelajar. Jadi biasanya banyak pertimbangannya kalian mau pilih jenis keretanya, jenis public transportasi yang mana. Tapi ya Geva merekomendasikan naik kereta. Oke, sekian aja rekomendasi dari Geva ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan kalau kalian main ke Finlandia.